Oke, saya ulangi, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Rookie Express Bimbel Ukom nomor satu di Indonesia. Dan tentunya banyak bimbingan belajar, tapi bimbel Rookie masih tetap yang terbaik saat ini dan selalu diburu dan dicari oleh siapapun. Ini fakta. Yang kedua, yang ingin sampaikan bahwa yang bergabung di sini sangat bersyukur karena akan dibimbing sampai H-1, hari -1 sebelum kalian ujian kompetensi. Jadi waktu yang sangat berharga dan sangat panjang, tetapi buat orang-orang yang ingin berjuang, waktu itu sangat sempit. Tetapi sekali lagi, siapapun yang bergabung di sini, kita percaya dan yakin bahwa kalian akan membuktikan bahwa kalian bisa untuk lulus. Nah, saya ucapkan selamat datang untuk semuanya. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, mungkin dari Sumatera. Jadi, selamat bergabung semuanya. Ada yang belum sempat bergabung malam hari ini karena pekerjaannya, karena kegiatannya. Insya Allah ada recordingnya yang akan kalian bisa lihat dan simak kembali. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kalian ingat dan ikut kegiatan ini, karena kegiatan ini akan sangat berarti karena bisa bertemu langsung dengan saya di kelas hari ini. Tentunya bimbel ini tidak akan kalian temukan. Materi-materinya adalah materi rahasia. Saya ulangi, materi istimewa yang mungkin tidak ada di tempat lain dan hanya ada di sini. Dan mungkin juga tidak ada di kampus kalian dan hanya ada di sini. Jadi jangan terskip matanya atau pejamkan matanya karena informasi-informasi yang akan disampaikan sangat penting semuanya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Dr. Brajakson Syokal, Escape Nurse, MCAP, SP, Capcom. Merupakan mentor UKOM nasional pertama online di Indonesia. Kalian bisa bayangkan, pertama kali UKOM, nah saya menjadi mentor UKOM pertama. Dan itu masih dalam tanda kutip momok yang menakutkan. Ujian kompetensi itu sangat takut. Semua orang sangat takut saat itu. Bahkan kalian bisa membayangkan ada 22.000 orang yang ujian kompetensi dalam sekali sesi ujian, sesi satu misalnya di pagi hari, ada 22.000 orang lebih yang menyelenggarakan atau yang ikut ujian kompetensi. Kalian bayangkan berapa orang yang lulus? Yang lulus saat itu kurang lebih hanya 7.000 orang dari 22.000 orang lebih. Berarti ada sekitar 14.000 atau ada sekitar eh, 14 ribuan orang yang tidak lulus, dinyatakan tidak kompeten saat pengumuman ujian kompetensi. Jadi memang ujian kompetensi ini tidak ada matinya dan akan terus tumbuh karena ini adalah wajib. Ini perintah undang-undang. Ini bukan hanya omon-omon, ini adalah perintah undang-undang. Siapapun wajib jika dia anggap adalah profesional nurse, profesional perawat, profesional bidan misalnya, wajib mengikuti ujian kompetensi dan itu ada undang-undangnya tentang penyelenggaraan ujian kompetensi bagi profesional kesehatan. Nah, oleh karena itu, maka karena ini adalah aturan dan undang-undang yang harus dipatuhi, tidak ada satupun yang ingin melanggar. Dan jika dia melanggar berarti dia tidak mematuhi aturan dan dianggap didiskualifikasi untuk diikutkan dalam syarat utama mengikuti wisuda. Wisuda adalah sakral, wisuda adalah suci, wisuda adalah yang paling dinantikan oleh semua orang, menandakan berakhirnya suatu pendidikan yang kalian lewati dalam satu tahapan, misalnya adalah S1 nurse. Maka orang yang tidak diwisuda bisa dipastikan dia tidak diakui secara sah, dia telah selesai. Nah, untuk kalian diakui secara sah bahwa kalian telah selesai, maka wajib mengikuti ujian kompetensi dengan label kompeten. Coba dicarikan hingga saat ini ada nggak yang tidak kompeten dan dia diwisuda? Tidak ada.
Karena semua mematuhi aturan untuk bisa lulus ujian kompetensi dan di wisuda, maka dia wajib kompeten. Itulah esensinya kenapa UKOM itu adalah hal yang selalu dianggap menjadi prime, menjadi spesial, istimewa, dan menantang ya. Karena itu alasannya. Wajib untuk kompeten untuk bisa diwisuda. Jadi selamat datang semuanya. Selamat berjuang. Saya yakin dan percaya perjuangan sekecil apapun, apalagi besar, yakin pasti akan ada ujungnya. Dan kita berharap ujungnya itulah yang disebut dengan one shot, one goal. Hukum yang pertama dan terakhir kalinya. Sehingga dinyatakan lulus. Kalau bisa sekali ujian, kenapa kita harus berpikir 3 kali, 4 kali? Kalau bisa hanya dengan sekali duduk dan dinyatakan kompeten, kenapa kita harus berpikir bahwa ada senior saya, dia sudah 5 kali, saya kan baru 1 kali. Stop. Anda akan sampai ke ujian yang ke 5 kali tanpa Anda sadari. Kenapa? Karena awalnya berpikir bahwa kalian coba-coba. Ini ujian. Saya kan baru pertama kali. Saya lihat ada banyak senior-senior saya yang sampai 5 kali. Jadi Anda akan sampai ke 5 kali tanpa Anda sadari. Karena seperti mati konyol. Duduk saja dan melamun tanpa persiapan apapun. Berarti secara tidak langsung Anda disebut sia-sia dan siap untuk ditembak dan dinyatakan gugur atau tidak kompeten. Jadi, selamat bergabung semuanya. Mari kita persiapkan diri kita secara matang, secara dengan materi-materi yang baik, dengan tips dan trik dan strategi rahasia-rahasia yang akan kalian kuasai di sini. Ada peserta yang mampu saving time 60 menit atau 1 jam. Dia sudah dinyatakan selesai. Dalam ujian kompetensi ada 3 jam. Catat semuanya. Dalam 3 jam itu, kalian akan menghadapi 180 soal. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Tidak bergeser waktunya 180 menit. Selesai tidak selesai, tank. Berakhir waktunya. Karena yang menyelenggarakannya bukan manusia yang memiliki perasaan, tapi adalah komputer seperti robot. Dia tidak ada perasaannya, dia tidak mengenal cintanya, dia tidak mengenal dia orang keluarga, dia tidak mengenal ini saudaranya. Waktu selesai 180 menit, tank selesai. Anda harus meninggalkan ruangan saat itu juga, karena komputer telah berakhir. Jadi, jalan satu-satunya hanya satu. Selesaikan ujiannya dan keluar sebagai orang yang kompeten, raih toganya saat wisuda dengan sukacita beserta keluarga tercinta. Itulah angan-angan dan cita-cita besar oleh semua orang yang berada terutama di ruangan atau di kelas ini. Oke, selamat bergabung semuanya dan kita mulai pembelajaran kita malam hari ini. Jadi kompeten harga mati. Tidak ada tawar-menawar. Harga mati wajib untuk kompeten. Wajib untuk lulus. Jadi tidak ada satupun lagi perkataan di sini bahwa saya kan ini awal. Jangan. No, hilangkan. Tidak ada lagi istilah saat ini bahwa ini adalah kali pertama saya UKOM. Ini adalah tidak apa-apa, saya masih bisa, saya masih muda. Tidak ada. Pokoknya semua harga mati, no tawar-tawar. Semua wajib untuk kompeten. Jadi di kelas ini, di Bimbel Rookie Express disebut Express. Express itu artinya cepat, melejit. Artinya, pemahaman yang dalam yang akan ditanamkan kepada kalian semua, mestinya itu melejit, cepat pemahaman kalian. Kenapa? Karena di dalamnya dibalut dengan tips dan trik yang sangat mudah dipahami. Dan ini bukan saya yang berkata.
tapi semua orang-orang yang mengenal Ruki, 60.000 orang di seluruh Indonesia, tidak pernah mengatakan bahwa ketika berada di kelas, mungkin hari ini pertemuan awal Zoom meeting, mungkin ada yang mengatakan susah, susah, susah. Tetapi ketika kita sudah di pertengahan kelas, bahkan di akhir sesi atau di akhir menjelang ujian kompetensi, mulai ada yang mengatakan, Insya Allah saya siap untuk ujian kompetensi. Kenapa? Bukan karena sombong, tetapi karena sudah memiliki persiapan yang matang untuk bisa ujian. Itu yang kita harapkan. Jadi itulah yang disebut dengan ekspres. Ekspres pemahamannya, ekspres kompetennya. Oke? Jadi kalau saya katakan salam kompeten, jawabannya one shoot, one goal. Jadi itu harus tertanam bukan hanya di bibir, tapi minimal itu membangkitkan semangat dan jiwa kita bahwa ini hukum saya yang pertama dan terakhir kalinya di strata NERS atau di strata D3 misalnya. Jadi ini yang harus ketika nanti menjelang ke spesialis kayak saya saat ini. Nah, saya akan hukum lagi. Jadi di tahap itu saya selesaikan pertama dan terakhir. Dan saya akan hukum lagi nanti tetapi sudah di strata atau di tingkat atau di level yang berbeda. Itulah makna one shot, one goal. Kalau bisa dengan sekali ujian, kenapa harus berpikir berkali-kali? Jadi kalau saya katakan salam kompeten, jawabannya nanti kalian semua one shoot, one goal. Nah, oke. Kita lanjutkan ke materi yang pertama. Nah, seperti yang saya bahas di dalam kelas, bahwa ada materi yang disebut dengan struktur soal. Apa itu struktur soal? Struktur soal itu adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan. Jadi kalau saya katakan soal, jangan di pikiran kalian sempit hanya pertanyaannya. Jadi soal itu adalah suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari kasus, oke? Kemudian pertanyaan soal dan terakhir adalah option jawaban. Ini yang harus kalian ingat. Jadi ada kasusnya, ada pertanyaannya, dan ada option jawabannya. Kita bedah satu-satu. Bagaimana kalau kasus? Ya, pada bagian kasus, biasanya penulis soal itu akan menggambarkan situasi atau kondisi terkini yang sinkron atau relevan dengan kompetensi kita, dengan profesionalitas kita. Contoh, misalnya saat ini menggambarkan tentang kondisi yang ada di ruang rawat inap bagian penyakit dalam. Di situ akan menggambarkan pasien yang mungkin sesak napas, batuk berdahak. Jadi itu yang disebut dengan kondisi terkini yang relevan untuk kita pikir dan bahas atau bahkan tangani. Nah, apa tujuan dari kasus ini? Kita akan menggambarkan, dia akan menggambarkan situasi yang perlu kalian analisis. Dan bila perlu, temukan solusinya. Contoh, kalau ada yang sesak napas, dan kemudian kelihatan bahkan sampai pernapasan cuping hidung. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kalian akan seperti apa kondisinya? Dan pasien itu polanya, pernapasnya seperti itu terus. Tidak pernah terjeda dan terhenti. Apakah kalian akan membiarkannya? Kalian akan meninggalkannya? Atau kalian akan melakukan apa? Itu yang disebut dengan kasus. Sampai pada pemeriksaan penunjang laboratorium bisa dimuat dalam kasus. Kalau kalian membaca buku Pandaruki, ada di bagian halaman awal, terutama di bab 1, kalian buka di bagian awal-awal, itu saya sudah ulas tuntas tentang kasus itu seperti apa. Pahami dasarnya di bagian awal seri 1. Ya, untuk kalian memahaminya lebih dalam. Ini hanya kulit-kulitnya di sini, tetapi paling tidak
kalian memiliki gambaran yang luas tentang kasus itu seperti apa. Orang yang bijak, orang yang punya pemahaman yang dalam, yang mampu saving time sampai 60 menit atau sampai 1 jam adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang dalam. Tidak 1 2 hari kemudian langsung ukom, tetapi dia membaca secara menyeluruh termasuk dari buku Panda tadi. Dari bagian awal sampai pada bagian seri kedua, dia lahap semuanya. Semakin lama dia membaca, semakin tertantang. Itulah orang-orang yang punya persiapan. Ketika dia akan ujian, bukan karena sombong, tetapi karena dia yakin dia memiliki persiapan dan tinggal berdoa. Ya, jadi setelah ada kasusnya, kita akan diberikan gambaran untuk memberikan solusi. Kalau ada yang sesak napas seperti tadi, kalian akan melakukan apa? Atau kalau ditanyakan ini masalah keperawatan, ini masalahnya apa? Apa rujukan kita di standar diagnosis keperawatan SDKI? Download, ada yang gratis di Play Store. Kalau kalian tidak memiliki yang tebal itu bukunya, ada di Play Store banyak. Buka itu yang disebut dengan bersihan jalan napas tidak efektif. Buka itu yang disebut dengan pola nafas tidak efektif. Buka apa data minornya, apa data mayornya. Sesuaikan dengan yang ada di buku pandanya. Misalnya ada soal tentang jawabannya ini bersihan jalan napas tidak efektif. Cari cepat data fokusnya apa. Oh, di situ batuk berdahak. Jumlahnya banyak. Sulit dikeluarkan. Itu adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Karena sudah dijelaskan ada obstruksi atau penyumbatan pada jalan napasnya. Yang menyumbatnya apa? Dahak, sputum, lendir, benda asing. Itulah yang disebut dengan bersihan jalan napas tidak efektif. Itu bukan kata-kata saya, tapi yang ada di buku standar diagnosis. Sesimpel itu memahami soal. Nggak perlu panjang kali lebar. Cukup kita pahami orang beringus. Orang yang banyak dahaknya. Keluar dahak. Oh, ini bersihan. Jalan napas tidak efektif. Apalagi penulis soal ketika telah menambahkan terdapat dahak dan sputum yang jumlahnya banyak. Nah, itu sudah jelas. Bersihan jalan napas tidak efektif. No debat. Selesai. Langkahi soal itu, kalian akan benar. Dan kemudian kerjakan soal-soal yang lain. Oke? Sehingga ketika kita telah memahami kasus, maka di dalam kasus itu kita akan paham bahwa jumlahnya tidak terlalu banyak. Rata-rata 50 kata. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena sesak napas. Memiliki riwayat bronkitis misalnya. Itu kalau dihitung seorang laki-laki 1, 2, 3, 4 itu jumlahnya, katanya ya jumlah kata itu tidak lebih dari 50 kata rata-rata. Ya, jadi setelah ada kasus, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pertanyaan soal. Ada kasus di bagian atas, muncullah yang disebut dengan pertanyaannya. Karena ini bukan dongeng, ini harus diselesaikan dan dicari solusinya. Jadi ngapain? Ini bukan novel, ini adalah kasus real case study yang ada di dalam ketika kita melakukan praktek di rumah sakit atau ketika kita menjadi seorang perawat dan ada kasus seperti ini dan kalian sudah dilepas selesai wisuda, bisa enggak kalian praktekkan itu? Bisa enggak kalian aplikasikan itu? Inilah kenapa dilakukan ujian kompetensi. Jadi setelah ada kasusnya, berikutnya kalian mau ngapain? Ya, akan ada pertanyaan soalnya. Inilah intinya yang disebut dengan pertanyaan soal. Pertinyiinnya, bukan pertinyiin ya, bukan pernyataan, tapi pertanyaan. Jadi kalau ada soal yang hanya berdasarkan kasus tersebut, masalahnya disebut titik-titik. Bisa ditangkap. Soal tadi belum direview, masih perlu diperbaiki, diubah menjadi pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas?
Itulah pengalamannya orang ketika menjadi penulis soal. Kebetulan saya adalah penulis soal nasional dan pernah masuk soal saya di Ukom nasional. Jadi saya bisa memahami yang mana soal yang bagus kualitasnya, yang mana yang jelek, yang mana yang ditolak, yang mana yang perlu direview. Oke. Nah, berikutnya masuk ke bagian yang ketiga adalah option jawaban. Apa itu option jawaban? Pilihan A, B, C. Nggak ada, hanya 3 option jawaban, maka itu bukan soal hukum. Maka dia harusnya memuat 5 option jawaban. A, B, C, D, dan E. Maka ketika sudah 5 option jawaban, itulah soal yang bagus kualitas. Oke? Nah, cukup sampai di situ. Itulah yang disebut dengan struktur soal. Oke? Jadi setelah ada kasus, ada pertanyaan, dan ada option jawaban. Mungkin sudah ada yang bertanya-tanya di bagian mana pengecoh soalnya. Nah, kita akan ulas lagi. Oke, jadi di option jawaban salah satu adalah option jawaban yang benar. Nggak mungkin kalian akan memilih lima-limanya. Pasti ada satu yang kalian akan pilih sebagai one best answer. Satu jawaban yang paling tepat dari semua jawaban yang ada. Loh, berarti semua jawabannya benar. Betul. Semua option jawaban yang ada dalam option jawaban itu benar semuanya. Dan boleh dikatakan bisa jadi itu benar. Tapi ada satu option jawaban yang paling tepat. Itu yang disebut dengan one best answer. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang berikutnya adalah tentang memahami yang disebut dengan pengecoh. Nah, sambil saya cas dulu laptopnya. Ada yang disebut dengan pengecoh soal. Kalian silakan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Boleh langsung kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan baca semua. Oke, kita langsung masuk ke pentingnya memahami pengecoh soal. Disinilah letak kejelian seorang peserta UKOM yang dinyatakan lulus kompeten. Bahagia saat melihat namanya, walaupun dia gemetaran, deg-degan saat tapi tertulis namanya kompeten. Nah, itulah orang-orang yang kompeten berarti memahami yang disebut dengan pengecoh soal. Karena saya sudah jelaskan tadi, soal itu adalah satu kesatuan yang bukan hanya pertanyaannya. Sekarang buka lebar-lebar pikiran kalian. Buka lebar-lebar bahwa soal itu bukan hanya pertanyaan, tapi ada kasus, pertanyaan soal, dan option jawaban. Jadi pengecoh soal berarti bisa jadi ada di pertanyaan soal, bisa jadi ada di option jawaban, bisa jadi ada di kasus. Tapi kira-kira di bagian mana sebenarnya pengecoh soal itu? Pengecoh soal hanya ada 2 letaknya. Ingat ini ya. Letaknya yang pertama ada di bagian kasus. Nih, ini letak yang pertama. Dan letak yang kedua ada di bagian option jawaban. Nah, berarti di kasus tadi yang seorang laki-laki berusia 50 itu ada pengecoh yang sengaja disimpan oleh penulis soal. Biar kalian apa? Terjerat, biar kalian terjebak, biar kalian salah, biar kalian keliru, ya mungkin tujuannya ya baik. Tapi buat orang-orang yang akan ujian ya, kalau saya salah memilih, saya memilih data fokus yang keliru, maka tentu saya terkecoh. Ini disebut dengan pengecoh. Apa tujuannya? Kasus yang menggambarkan kondisi dan situasi profesi yang sedang diuji, kasus ini umumnya berisi informasi tentang apa itu tadi, tentang identitasnya, setting ruangannya, data fokusnya, baik itu data subjektif, objektif, sampai pada pemeriksaan penunjang. Itu semua ada di dalam kasus.
Oke. Selanjutnya, yang perlu kalian pahami, setelah ada pengecoh, fungsinya apa? Kalian akan memahami ada informasi yang tidak relevan di dalam kasus. Contoh, kayak tadi, batuk berdahak. Dahaknya berjumlah yang banyak misalnya. Dan sudah lama. Tiba-tiba ada data tentang demam. Suhunya meningkat. Perlu berpikir, kira-kira apakah ini hipertermia atau tidak? Nah, informasinya ini benar bahwa dia demam. Tapi tidak relevan dengan data fokus yang ingin kalian munculkan tadi. Bahwa dia keluar dahaknya jumlahnya banyak. Kemudian ketika dia batuk kesusahan. Apalagi? Berarti itu adalah bersihan jalan napas. Maka data tentang demamnya tadi itu pengecoh posisinya. Itu yang saya maksud tadi, pengecoh soal. Dan itu ada banyak relevan, banyak informasi-informasi yang seharusnya tidak relevan dan kalian menganggapnya itu adalah penting. Justru itulah yang disebut dengan terkecoh. Oke? Nah, pengecoh pada option jawaban, jadi ada pada bagian kasus, nanti kita akan lihat dalam contohnya, ada bagian kasus dan ada pada bagian option jawaban. A, B, C, D, E, dan ada satu one best answer. Pilih satu saja, nggak usah pilih semuanya. Oke? Mengapa ada pengecoh? Tujuannya satu, mengukur kemampuan kalian dalam menganalisis dan memilih jawaban yang sesuai. Berdasarkan prinsip SOP yang benar. Kalau orang-orang yang tidak sesuai, yang amburadul, ya mana ada dia berpikir bahwa pengecoh itu tujuannya untuk baik. Padahal tujuannya baik. Kita diukur kemampuan kita. Apakah ketika kita memilih ini paham tidak yang kita pilih? Dan seterusnya. Jadi tujuannya itu ya. Jadi bukan hanya sekedar jawaban yang terlihat benar di permukaan. Tapi mestinya dia itu memilih berdasarkan prinsip dan SOP yang sesuai. Nah, itu yang disebut dengan diuji atau diuji kompetensinya. Nah, strategi menghadapi pengecoh dan dalam kasus dan option jawaban. Jadi ada dua, ada di kasus dan ada di option jawaban. Yang pertama, fokus pada relevansi data. Ini, relevansi data itu sangat penting. Jadi kalau di atas ini lebih banyak dan prioritas ini membahas tentang bersihan jalan napas tidak efektif, maka relevansinya relevansi yang kalian akan perhatikan apa? Dahaknya, kesulitan bernafasnya, kemudian apa lagi? Sulitnya dia mengeluarkan dahaknya, terus apa lagi? Jumlah dahaknya, sputumnya. Pokoknya itu yang disebut dengan relevan, sesuai, sejalan. Ya. Kemudian, jangan terjebak pada informasi yang terkait langsung dengan pertanyaan. Artinya, ada informasi-informasi tertentu yang mestinya kita saring dan tidak perlu kita pertimbangkan sebagai data fokus. Nah, sebentar nanti kita akan diajarkan, kalian akan diajarkan bagaimana memahami soal itu dengan pola Shiokawa-Ruki. Oke? Berlatih dengan soal-soal yang ada pengecohnya biar kalian terbiasa, ya. Sekarang kita lihat. Nah, sering sekali saya berteriak-teriak di kelas untuk kalian menjawab soal itu dengan pola Shiokawa-Ruki. Apa sih bagaimana caranya? Mungkin ada banyak yang bertanya, ini bagaimana sih cara menjawabnya? Nah, ini sekarang. Perhatikan baik-baik biar nanti berikutnya kalian sudah bisa terapkan di kelas ya. Nah, bagaimana itu pola Shiokawa-Ruki? Yang pertama adalah kalian memperhatikan dari pertanyaan soal. Saya sengaja singkatnya biasanya PS, pertanyaan soal. Ini untuk memudahkan kalian saja. Karena banyak orang yang malas menulis. Nah, PS, apa pertanyaan soalnya? Oh, pertanyaan soalnya adalah, apakah tindakan keperawatan yang paling tepat? Itu pertanyaan soal. Itu yang disebut dengan pertanyaan, bukan pernyataan. Berikutnya adalah mencari data fokus. Ini yang paling penting ya. Pahami tentang yang disebut dengan data fokus. Disinilah ruhnya, disinilah intinya. Kalau kalian sudah salah menentukan arah tentang data fokus, maka pasti dan yakin dan percaya option jawaban yang kalian pilih
adalah option jawaban yang mengarah ke pengecoh, bukan kepada yang mengarah ke data fokus. Oke, apa itu data fokus? Data yang paling relevan, prioritas, bisa tentang data intinya, kayak tadi, keluhan batuk berdahak sulit dikeluarkan, itu data fokus. Banyak jumlah dahaknya, itu data fokus. Jadi kalau ditanyakan apa pertanyaan, apa option jawabannya, yang option jawaban yang paling tepat, ya bersihan jalan napas tidak efektif. Kalau ditanyakan apa kriteria hasilnya dari tindakan kita, misalnya melakukan fisioterapi dada, ya pasien mampu batuk efektif. Ketika dia batuk, keluar dahaknya. Itu yang disebut dengan batuk efektif. Oke, berikutnya adalah menentukan yang disebut dengan eliminir. Menentukan mana jawaban yang tidak terlalu berkaitan erat dan harus saya buang atau saya harus segera lenyapkan. Namanya juga eliminir, berarti kita akan buang. Jangan dipilih. Kalau eliminir itu dibuang, jangan dipilih. Oke? Ini yang disebut dengan eliminir. Jadi cara cepat, coret jawaban yang tidak terlalu berkaitan erat. Jadi tolong nanti saat di kelas Telegram, kita mulai aktifkan kembali. Dan kalian gunakan pola ini. Sesimpelnya. Jangan usah panjang kali lebar, langsung saja pertanyaan PS, DF, pola Siokal Rookie. Pertanyaan soal, PS, DF, data fokusnya. Itu di mana data fokusnya? Ini. Data fokusnya hanya ada di kasus. Ini, kasus, bukan di option jawaban. Ingat itu ya. Jadi di bagian atas itu di kasus, itu ada data fokus. Berikutnya adalah base answer. Mana base answernya? Dan terakhir adalah rasional. Kenapa memilih gangguan pertukaran gas? Oh, karena ada data tentang analisis gas darah yang abnormal. Kalau belum ada abnormalitas analisa gas darah, maka jangan sekali-sekali berani-berani memilih option jawaban gangguan pertukaran gas. Karena di standar diagnosis sudah dijelaskan, ada abnormalitas analisa gas darahnya. Pak, bagaimana kalau muncul di option jawaban, sementara nggak ada analisa gas darahnya di data? Berarti itu adalah pengecoh pada option jawaban. Gitu saja jawabannya. Simple. Coret itu dan jangan pernah dipilih. Posisinya dia di option jawaban adalah sebagai pengecoh. Ingat ini ya. Kuliah kita malam hari ini sangat mahal. Jadi kalau kalian mencatat dengan baik semua informasinya, maka yakin dan percaya kalian akan memahami semua soal-soal yang banyak nanti yang akan kita latihkan. Oke, jadi kalian siap menerapkan pola itu. Nah, di sini ada contoh. Kalian silakan membaca. Seorang laki-laki usia 54 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada menjalar ke lengan kiri sejak 2 jam yang lalu. Pasien tanpa gelisah, ini yang saya sebut dengan identitas pasien. Kalau saya bedah ya, ini. Ini adalah identitas pasien. Catat ini. Dirawat di ruang penyakit dalam itu adalah setting tempat atau ruangan. Oke. Ini adalah setting tempat atau ruangan. Keluhan nyeri dada menjalar ke lengan kiri sejak 2 jam yang lalu. Itu yang disebut dengan bagian dari keluhan atau kenapa pasien ini dirawat di rumah sakit. Karena dia mengeluh sesak napas. Nyeri dada menjalar ke lengan kiri sejak 2 jam yang lalu. Saya ganti warnanya. Oke. Pasien tampak gelisah, berkeringat dingin, tekanan darah 90/60. Oke, hipotensi. Nadi 112 kali per menit dan hasil EKG menunjukkan segmen elevasi ST ya. Jadi menunjukkan elevasi segmen ST. Jadi ada perubahan pada S dan T, gelombang S dan T-nya. Nah, kira-kira kalau ditanyakan apa ini? Apa
apakah tindakan perawatan yang paling tepat untuk menghadapi kasus seperti ini? Apakah memberikan diet rendah lemak? Apakah mengajarkan teknik batuk efektif? Apakah memberikan oksigen 2 sampai 3 liter? Menganjurkan pasien untuk banyak bergerak? Memberikan edukasi tentang gaya hidup yang sehat? Kira-kira disinilah perannya kita menggunakan pola Syokal Ruki untuk menjawab soal ini. Gimana caranya? Pertama adalah perhatikan apa pertanyaan soal. Pertanyaan soal di sini adalah tindakan keperawatan. Itu saja caranya. Jadi pola Syokal Ruki, PS-nya tindakan keperawatan. Jadi kita tidak akan menghayal kemana-mana. Yang ditanyakan hanya satu ini, tindakan kita. Kalau ada pasien terbaring seperti ini di depan kalian, apa tindakan kalian? Itu. Ya. Bertiga. Selanjutnya adalah cari data fokus pada kasusnya. Apa data fokusnya? Ini keluhan nyeri, dada, menjalar ke lengan kiri sejak 2 jam yang lalu. Ini tanda-tanda pasien ini mengalami masalah pada jantung, pada apa lagi? Pada pernapasannya terutama. Intinya karena jantungnya tadi tidak memompa darah dengan baik karena adanya hasil EKG yang abnormal, yaitu elevasi segmen ST-nya yang melebar ya kalau di orang pakar-pakar EKG itu. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apakah memberikan diet rendah lemak? Penting saat ini prioritas untuk dilakukan apa tidak? Tidak. Tidak. Kalian menjawab tidak. Berarti posisi dia, kalau sudah data fokus tadi, eliminir, maka yang akan kita eliminir lebih awal, option jawaban A yang kita akan buang dan tidak perlu kalian pilih. Yang warna merah itu adalah pengecoh. Kurang lebih begitu cara kita menjawab. Ini hanya contoh soal. Mengajarkan batuk, teknik batuk efektif. Apakah ini prioritas menyelesaikan masalah pasien? Kalau dosen Juga tidak kan? tidak. Oh, berarti ini juga posisinya adalah pengecoh. Eliminir. Iya, pengecoh. Itu yang perlu kita eliminir. Jadi saat di kelas, tolong terbiasa menjawab dengan pola Syokal Ruki. Terakhir lagi ini kalian menjawab ABC, ABC. Jadi sekarang latihan seperti senior-senior kalian. Ketika sudah di akhir-akhir mau menjelang UKOM, mereka sudah tidak menjawab lagi dengan pola Syokal. Jadi hanya A, B, C. Karena mereka sudah di luar kepala. Sudah tahu ini option jawabannya mengarah kemana. Itu saya benarkan. Tapi karena kalian masih di awal-awal, gunakan pola Syokal Ruki untuk menganalisis dan meningkatkan, melejitkan pikiran kalian, analisis kalian 10 kali lipat. Oke? Ya. Apakah mengajarkan pasien dengan banyak bergerak? Nah, mungkin kalau diminta pasien untuk banyak bergerak, akan terjadi apa? Bisa jadi pasien ini akan semakin sesak, bisa jadi pasien ini akan semakin nyeri. Juga posisinya adalah sebagai pengecoh. Eliminir. Memberikan edukasi, nah juga sebagai pengecoh. Jadi apa best answer yang tepat di sini? C. Ber. Ternyata yang paling tepat adalah best answernya adalah Charlie. Iya. Kenapa? Sorry, saya kasih warna kuning ya. Nih, rasionalnya adalah pemberian oksigen pada pasien dengan infak miokard akut tujuannya apa? Yaitu mampu meningkatkan oksigenasi jaringan jantung karena jantungnya tadi tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh itu terganggu. Begitu simpelnya. Nah, apa akibatnya? Bisa terjadi kerusakan. Kerusakan pada apa saja? Kerusakan pada otak yang tidak mampu merespon, kerusakan pada pembuluh darah, kemudian apa lagi? Kerusakan pada semua hal. Kalau sudah jantung yang tidak memompa darah dengan baik, maka itu yang berbahaya. Maka perlu diberikan apa? Bantuan oksigen salah satunya untuk menambah oksigen yang dirasa oleh pasien tadi adalah sangat kurang, yaitu dibantu dengan bantuan oksigen
terutama via kanul. Nah, ini adalah tindakan awal dan prioritas untuk mencegah terjadinya kegawatan serangan jantung pada pasien. Karena saat ini pasien ini diyakini terjadi serangan jantung dengan nyeri dada menjalar ke kiri, ke sebelah kiri. Itu adalah tanda-tanda adanya serangan jantung. Nah, beginilah kira-kira yang disebut dengan soal. Adapun lebih dan kurang lengkapnya atau ada yang perlu ditambahkan, itu hanya pelengkap semua. Tapi pada dasarnya, begitulah cara kita menganalisis soal itu dengan menggunakan pola Siokal Ruki yang nantinya kalian akan latihan di kelas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 2, bahwa ini seorang perempuan usia 67 tahun datang ke IGD dengan sesak napas berat, kemudian ortopni dan bengkak di kedua kaki. Nah, hasil auskultasi terdengar ronghi basah di kedua lapang paru. Tekanan darah 150/90, frekuensi nadi 32 kali frekuensi nafas 32 kali per menit, SpO2-nya 88%. Nah, kira-kira apa tindakan keperawatan yang perlu dilakukan? Memberikan oksigen 4 liter per Oh, menit. memberikan oksigen. Karena jalan satu-satunya pasien dengan SpO2, kalau ditanyakan apa data fokus, kan kita langsung mahir ini. Apa pertanyaan soal? Pertanyaannya adalah tindakan keperawatan ya. Kalau kita jawab dengan pola Siokal Ruki, kemudian, nah ini, oke, ternyata di sini ya. Pertanyaan soal apa tindakan keperawatan? Data fokusnya sesak, rongki, kemudian nadinya, frekuensi napasnya cepat, sorry, SpO2-nya rendah. Nah, itu diindikasikan ada gagal jantung akut dengan tanda kongesti paru. Nah, berarti perlu kita pertimbangkan kalau kita lihat data misalnya tentang SpO2-nya 88%, maka ini data fokus. Kira-kira ada apa? Perlu lakukan apa? Bantuan oksigen. Karena normalnya di atas 95%. Nah, kalau turun dari itu, misalnya 80 atau 88, berarti ada masalah dengan oksigen. Maka perlu dibantu dengan bantuan oksigen. Itu rasionalnya, yang simpelnya. Jadi, pasien ini mengalami apa? Hipoksia kan? Jadi, pemberian oksigen adalah jalan Oh, satu-satunya yang segera untuk membantu pasien agar bisa bertahan. Nah, karena kenapa? Pasien ini mengalami gagal jantung. Semua soal-soal yang kita bahas malam hari ini adalah keperawatan medikal bedah. Karena porsi soalnya yang cukup banyak. Kita awali dengan soal-soal KMB sebagai contoh awal untuk menangani atau memahami tentang dasar-dasar soal, dasar pemahaman kalian tentang pola Siokal Ruki. Oke, masih ada contohnya lagi. Ini masih ada lagi satu contoh. Seorang laki-laki usia 60 tahun dengan riwayat diabetes mellitus tidak terkontrol datang ke puskesmas dengan luka terbuka pada telapak kaki kanan. Oke. Luka berbau, nah ada lukanya dan berbau dan tampak jaringan nekrotik. Nekrotik itu jaringan mati, kehitam-hitaman biasanya tandanya. Dan dia bukan jaringan yang hidup. Dan kalau Anda membalutnya atau tidak membersihkannya, maka bisa jadi akan mengalami masalah yang lebih besar dan akan metastase ke jaringan di sekitarnya. Ya, itulah prinsip dalam perawatan luka. Mungkin ada yang lebih ahli dalam perawatan luka. Jadi kita hanya memahami konsep saja. Pertanyaannya, apa tindakan awal perawat dalam merawat luka pasien? Ini simpel sekali soalnya. eh, Menganjurkan pasien berjalan setiap hari. Hei, buat apa? membersihkan. Apakah mampu menyelesaikan masalah pasien saat ini? Jadi,
Tujuan kita hadir di depan pasien bukan untuk berleha-leha, bukan untuk omon-omon, tapi mampu menyelesaikan masalahnya. Itu yang jadi tips dan triknya. Kalau kalian memilih jawaban, pilihlah yang mampu menyelesaikan masalahnya. Kalau kita menjawab pilihan option jawaban A, menganjurkan pasien berjalan setiap hari. Pertanyaan saya berikutnya, ketika kalian memilih jawaban ini, apakah ada yang berubah dengan pasiennya? No, tidak ada yang berubah. Berarti secara tidak langsung, option jawaban yang kalian pilih itu adalah pengecoh pada option jawaban. Jangan dipilih. Sampai kapanpun, sampai kiamat mungkin sekalipun, tidak bakalan benar. Karena itu adalah pengecoh pada option jawaban. Jadi salah satu strategi atau tipsnya, catat ini, pilihlah salah satu option jawaban yang jika itu dipilih, apakah itu masalah keperawatannya, apakah itu tindakan keperawatannya, yang jika itu dipilih akan mampu menyelesaikan masalahnya. Minimal 90% masalahnya itu ikut teratasi. Kalau tidak sama sekali ada perubahan, berarti option jawaban yang kalian pilih itu adalah omon-omon. Itulah yang akan mengantarkan kalian ke jalan tidak kompeten. Saya yakin, nurse, Pak, saya itu kompeten, saya pilih jawaban. Ternyata yang dia pilih adalah pengecoh pada option jawaban. Membersihkan luka dengan povidone iodin. Mengompres luka dengan air hangat. Membersihkan luka dengan NaCl. Menutup luka tanpa membersihkan terlebih dahulu. Ini tindakan yang konyol. Ya, karena sudah jelas di prinsip perawatan luka, bersihkan luka dulu baru ditutup. Jadi buka, bersihkan, tutup. Itu sesimpel itu. Tapi ya secara dalamnya pemahaman lebih dalam, mendasar ya kalian harus pahami membuka balutannya seperti apa, membersihkan lukanya seperti apa, menutupnya luka seperti apa. Itu perlu lebih pendalaman. Intinya sekarang apa yang akan kalian lakukan? Memilih jawaban yang mana sebagai best answer. Jadi kalau ditanya apa pertanyaan soal, ya tindakan awal. Kemudian, apa data fokus? Ya data fokusnya ini luka terbuka, ada jaringan nekrotik. Sudah, itu aja. Gak usah panjang-panjang data fokus. Walaupun hanya ada dua kata, bahkan kalau saya boleh bilang, inilah data fokusnya. Ini, ada jaringan nekrotik. Artinya apa kalau ada jaringan nekrotik? Ya wajib dibasmi, wajib dibersihkan. Jangan dibiarkan, karena dia tidak bakalan tumbuh lagi, karena dia sudah mati jaringan itu. Harus diangkat, harus dibersihkan. Itulah data fokusnya, hanya ada dua kata. Simpel kan? Hukum itu simpel. Pahami saja data fokusnya, Anda akan selamat, Anda akan kompeten. Sekarang ada jaringan nekrotik, jaringan yang mati, yang hitam-hitam itu biasanya. Apa yang akan kalian lakukan? Pasti jawabannya membersihkan luka. Iya. Yang mana? Ini yang penting. Ya, pasti jawabannya membersihkan luka. Antara option jawaban mana nih? Iya, bukan C. Oke. Luka dengan air hangat, bukan itu jawabannya. Maka akan memperlebar lukanya kan? Jadi yang mana? Membersihkan luka. Apakah dengan NaCl? Antara jawaban B dengan jawaban Iya. D. Dilema dong, dilema. Tapi yang lazim dan sering terjadi, yang mana? Itu kan? Nah, Yang D dengan delta, NaCl. delta. Karena saya praktek nih, saya ikut di rumah sakit, saya hari-hari di rumah sakit, saya pakai ini. Ya, itulah jawabannya. Iya. Karena memang yang lazim sesuai dengan SOP. Coba kita lihat yang mana sebenarnya jawabannya ya. Ya betul, delta membersihkan luka dengan NaCl. Alasannya apa? Cairan isotonik. Aman untuk membersihkan luka tanpa merusak. Kalau povidone iodin, ya bisa merusak dan biasanya nyeri, sakit. Tapi kalau membersihkan luka dengan NaCl sudah terbukti
Ya, ini cairan isotonik dan memang sangat ampuh untuk membersihkan luka. Kadang dari hasil riset terbaru sudah jarang dipakai, misalnya apalagi itu, apa yang warna-warna ini, yang warna kuning, yang seperti darah. Nah, justru yang direkomendasikan adalah yang menggunakan pembersih cairan luka NaCl. Itu ya, terutama yang 0,9%. Oke, jadi inilah soal-soal dan saya ingin di kelas nanti, karena besok kelas di Telegram, malam hari ini kelas di Zoom meeting. Jadi tolong saat menjawab soal, gunakan pola Siokal Ruki seperti ini. Berjanji dan bukan untuk saya, tetapi untuk pemahaman yang lebih mendalam buat kalian semuanya. Oke, jadi pola Siokal itu ada pertanyaan soal, ada data fokus. Di sini Ya. yang paling penting ya, data fokus. Disinilah intinya dari semua inti. Data fokus. Karena orang yang tidak mampu mengenali data fokus, pasti yang dia kenali adalah data pengecoh. Nah, salah alamat jodohnya. Kenapa? Karena yang dia pilih adalah orang yang suka PHP, orang yang janji pelaminan tapi tidak kunjung, janji sampai pelamaran pun no, tidak ada hilalnya. Nah, itu adalah pengecoh. Jangan dipilih. Yang kita mau memilih adalah yang pasti-pasti saja, itulah data fokus. Jadi fokus, jangan kemana-mana. Fokus, fokus ke Ruki, ya. Nah, Ya. apa berikutnya? Best answer. Dan terakhir adalah eliminir, sorry. Eliminir jawaban yang tidak terlalu berkaitan. Kemudian apa best answernya. Dan terakhir adalah rasionalnya apa. Oke, untuk malam hari ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan kembali, terutama di materi kisi-kisi soal yang ada di keperawatan medikal beda. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Oke? Sekian untuk malam hari ini. Ada pertanyaan, kalian boleh langsung bertanya di kolom komentar atau bertanya secara langsung. Live. Mohon izin, Pak. Silakan. Eh, ini kan di WA, kita kan sudah gabung di WA. Apa kita mau gabung lagi di Telegram atau gimana? Wajib gabung di Telegram. Karena di Telegram itu beda dengan WA. Kalau di WA mungkin ada yang baru bergabung, tidak akan bisa menyimak lagi perbincangan sebelumnya. Tapi kalau di Telegram, maka kita akan bisa menyimak semua perbincangan kita dari awal mula dibuat Telegramnya. Nah, itu perbedaannya. Jadi semua wajib bergabung di Telegram dan tolong download Telegram dan bukan saya pemilik Telegram ya, tapi ini adalah demi kebaikan bersama. Di sana juga ada bank soal yang insya Allah nanti ada adminnya di sini yang akan mengcopy paste eh, apa soal yang sudah dibahas di copy ke bank soal. Biar ada yang capek bekerja, Pak. Aduh, gak ada waktuku Pak, itu terlalu banyak itu omon-omon di grup. Banyak sekali yang komen-komen yang nggak penting. Saya mau baca di mana yang to the point. Di bank soal. Tinggal di review, termasuk voice note penjelasan saya atau mentor, dan kalian bisa menyimaknya kembali. Nah, ada di bank Oke, soal. Bank soalnya ada terima di mana? kasih, Pak. Ada di Telegram. Simple ya. Oke, ada Siap, lagi? terima kasih, Pak. Cukup? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita. Saya doakan semuanya kompeten berjamaah. One shot, Amin, amin. Amin ya Rabbal salam kompeten. Jawabannya one shot, Alamin. one goal. Oh, Amin ya Rabbal Alamin. Hukum yang pertama dan terakhir kalinya. Kompeten harga mati. Kita harus berjuang Amin. bersama-sama. Percaya, insya Allah semua bisa kompeten. Amin. amin. Sekian untuk malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam kalian warahmatullahi cek wabarakatuh. nomor saya 0852 42 868 145. Itu yang di dalam grup. Jangan lupa disimpan biar kalian kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya
Kalau saya belum bisa jawab, mungkin tertumpuk chatnya. Bisa jadi sangat banyak yang chat. Jadi kalian bisa chat ulang sampai saya baca. Oke, sekian dan saya akhiri Oke, ya. terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Sukses semuanya ya. Yuk, Sampai Amin. ketemu. Amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, saya akhiri meeting kita.